Hai guys, bareng sama aku Audi hari ini di Side FM dan kali ini kita bareng sama Magnolia Celebration. Hari ini kita bakalan tanya-tanya banyak banget mengenai Magnolia Celebration. Dia ini salah satu band lokal ya dari Tangerang ya, alternatif rock yang mungkin teman-teman Side FM udah pada tahu. Nah, mungkin boleh perkenalan lebih dulu ya. Dari sebelah saya boleh kasih tahu namanya dan juga posisinya di band. Halo, nama saya Niko. Posisi saya di back ya. Itu dinamis. Yeah. Halo, nama gue Theodoros, posisi gue pada bass. Basi. Halo, gue Vicky, vokalis. Gitarnya. Halo, gue Fras, gue gitar 2. Halo, saya Muhammad Kolia Nurfasya Agrari Wino, saya di keyboardis. Oke. Nah, kalau boleh tahu awal mula Magnolia Celebration itu terbentuk tuh gimana ceritanya? Ceritanya karena pandemi COVID-19. Sedih. Iya, kita semua di rumah. Sedih. Kok sedih? Lalu karena banyak yang bikin konten musik ya, jadi ada terpikir untuk bikin band kan. Saya ngajak Theo pertamanya, habis itu ngumpulin teman-teman yang lain, Niko, Panca, sama Wino. Jadi karena pandemi kita bikin band. Gitu. Oke. Band pandemi sih ya. Gitu. Berarti awalnya emang ketemunya online gitu ya, didiskusiinnya gitu? Ya, awalnya kita dari video call aja sih, WhatsApp. Pertama sih saya sama Theo diskusiin lagunya, jadi langsung gerak cepet gitu. Lu punya lagu Malah apa? bandnya belum terbentuk ya, Vic? Bandnya udah punya iya, lagu ya. Baru berdua. Band baru berdua, kita gerak cepet bikin lagu, seset, baru kumpulin orangnya, baru deh keluar single pertama. Yoi. Oh gitu. Nah terus tadi kan aku sempat baca-baca dikit ya di Instagramnya Magnolia sendiri tuh. Sorry, sebelumnya sebutannya Magnolia atau Magnolia atau apa? Gimana cara Biasanya bacanya? kita singkat Magno, Lia, boleh. Enggak ya? Magno aja cukup. Oh, Magno. Magno. Tadi nggak apa-apa, disebutnya Magnolia ya. Iya. Oke. Nah, kemarin tadi kan aku baca-baca dikit nih di Instagramnya Magnolia tuh ada kaitannya sama Arctic Monkeys ya. Apa emang iya? Iya. Boleh kasih tahu nggak maknanya? Makna dari Magnolia Celebration itu sendiri. Karena kalau rules buat bikin band pasti nyari nama dong. Waktu nyari nama bingung juga. Nah, karena saya yang mencetuskan bikin band, jadi mau nggak mau mereka ngikut kan. Mereka yang berempat ini ngikut. Kebetulan saya suka Arctic Monkey, khususnya di lagu Secret Door ada penggalan lirik Magnolia Celebration, jadi ambil dari situ. Gitu. Jadi ikatannya begitulah. Katanya. Iya. Oke, nah berarti udah mau berjalan 3 tahun ya Magnolia ya. Nah sepanjang 3 tahun ini udah ada karya apa aja yang udah dirilis? Menggambar ini. Sejauh ini sih kita udah rilis 4 single, Metaphor, Empty, What It Takes, sama yang terakhir Strangers Again, dan kita udah merilis 1 album penuh yang berjudul Fantasia tahun lalu, bulan April. Jadi total ada 15-an lagu lah yang kita udah rilis di digital platform sebagai Magnolia Celebration selama 3 tahun, lumayan. Berarti dari karya-karya itu udah buat Magnolia sibuk nggak? Dalam arti udah kayak manggung sana sini, udah pernah manggung di mana aja gitu? Jakarta, Tangerang, pernah kita manggung di Anyer, itu di pantai, iya. kita pernah manggung di Serang, Cisoka. Bekasi, Tiga Raksa. Kalau soal sibuk ya itu relatif ya. Mungkin bagi kita sibuk, bagi orang mah biasa ya. Tapi ya untunglah tiap bulan adalah untuk ngibur orang, untuk bawain lagu-lagu dari Magnolia Celebration. Yeah. Rencananya sih enggak. Rencananya apa? Kalau rencana ke depannya mau tampil mana lagi? Belum ada apa ya? Cuma kita lagi mempersiapkan ini sih ya, album kedua. EP ya, EP, mini album. Di pertama. Nah,
lagi sibuk-sibuknya nih. Gitu. Oke. Ya untuk kedepannya Magno main di mana tungguin aja. Follow Instagramnya @magno_celebration. Nah kalau tadi kan berarti ada 4 singles, terus habis itu 1 album ya? Ya. Nah itu kalau proses pembuatannya sendiri tuh gimana? Apakah emang harus kayak ada apa ya perenungan dulu, terus habis gitu biasanya kan orang-orang buat lirik dulu atau lagunya dulu atau gimana? Proses kreatifnya itu? Biasanya yang buat lagu tuh kalau nggak saya Theo atau yang lain nyumbang juga, tapi kebanyakan mos berdua. Biasanya bikin musik dulu baru liriknya. Terus beberapa kebanyakan lagunya Magno itu kolaborasi jadi berdua. Jadi misalkan saya bikin musiknya, Theo bikin liriknya. Atau ada juga yang saya musik sama lirik, Theo musik sama lirik gitu. Jadi masing-masing juga. Ada yang lain juga, ada beberapa lagu ada dari Wino, dari lagu Sweet Fantasy. Nah, ya. Oke. Kalau untuk lagu yang terbaru, Strangers Again ya? Iya, Again. Nah mungkin boleh diceritain nih, dari awal ada ide, terus sampai udah bisa dirilis di Spotify ya ada ya? Iya, Strangers Again tuh proses kreatifnya tahun lalu 2022 bulan apa ya? Bulan Mei apa? Pokoknya setelah belum keluar. Ya sebelum. sebelum album kita keluar, saya bikin lagu itu masih blueprintnya aja, masih Demo. sketch lah ya, masih demo. Habis itu dikasih ke grup ke anak-anak, kita brainstorm bareng lagi bareng jadi cadel ya. Habis itu proses rekaman akhir tahun baru dirilis kita kemarin tanggal 3 Maret bisa Baru ya? didengarkan ya di semua platform. Oke. Jadi kalau dari kisahnya sendiri, si Strangers Again ini mau ceritain apa? Sedih. Enggak. Itu tuh ceritanya tentang liriknya tuh setiap pasangan pasti berawal dari strangers dulu kan. Strangers dari nggak kenal, punya hubungan, tapi di lagu ini hubungannya ini kandas, maksudnya nggak happy ending. Akhirnya balik lagi ke Strangers Again. Ya itulah. Banyak Orang yang baru lagi. Gitu. Iya, ya orang banyak lah yang ngalamin pasti. Ya yang tinggal tersisa ya tinggal memorinya aja. Ada di liriknya kayak gitu. Itu dari cerita personal dari band Magnolia sendiri apa Oh gimana? tentu tidak. Enggak ya, itu kita ngarang aja. Cuma ya pasti semua orang ngalamin nggak sih yang relate sama banyak orang. Iya, relate sama banyak orang, kenal sama si A, si B, Iya. jalin hubungan, habis itu putus, akhirnya jadi orang asing lagi. Misalkan nggak ketemu, tutup mata nggak ngeliat, misalnya di mall. Kita cerita umum sih. Oh, Kayak gitu. Misalnya metafor kan tentang perselingkuhan, tapi kan bukan dari kita gitu. Karena yang umum-umumnya pasti kan ada yang pernah diselingkuhin, terus ada juga yang pernah jadi strangers lagi gitu. Oh, Jadi oke. bukan pribadi. Berarti inilah ya dari imajinasi sendiri ya. Iya. Oke. Nah ini single Strangers Again tuh bakalan jadi jembatan nggak ke album baru nanti? Oh iya benar. Jadi nanti rencananya Strangers Again ini bakal ada di mini album kami yang lagi kita garap. Salah satu lagunya jadi ya mungkin ada 5 lagu baru lah sama Strangers Again di album EP ya? EP. Apa itu EP? EP itu extended playlist Jadi mini album. Albumnya nggak full, cuma kisaran 5 atau 4 atau 6 lah ya. Ini kira-kira kapan? Pak mau dibocorin nggak? Nanti jam 3 kalau nggak hujan. Wah, gitu. Enggak, mungkin Agustus atau September lah, insya Allah semoga lancar. Iya, mudah-mudahan lancar. Oke. Nah sekarang mungkin lebih mau ngomongin tentang karakter band ya. Kalau menurut Magnolia Celebration sendiri tuh karakter band tuh penting nggak sih? Dari segi musiknya, fashionnya, terus juga image di media sosialnya. Tentu penting karena itu mencirikan setiap persona bandnya masing-masing nggak sih? Jadi bedain band ini sama band itu. Mungkin ada band ini
Genrenya sama, cuma kan pasti ada ciri khasnya, entah fashionnya, yang sana pakai kaos, yang sini pakai kemeja, atau yang di sana suaranya nge-scream tapi pakai clean. Gitarnya nggak pakai distorsi. Oh, Ya maksudnya bisa aja, Bisa kita nggak Bisa tahu. aja. Maksudnya ya beda lah, dari situ colornya udah kelihatan. Nah, kalau dari Magnolia sendiri gimana? Mau membungkusnya itu? Membungkus band ini? Kita niatnya mau bungkus pakai ini ya, daun kelor. Lucu nih. Ngebungkus karakter Magnolia, kita sih modelnya jujur aja sih apa adanya gitu. Yang kita punya yang ini, ya kita kasih ke pendengarnya ini gitu. Jadi kita nggak berusaha keras untuk membuat-buat, oh karakter kita pengen kayak gini nih, kita pengen ada gimmick ini di panggung nih. Ya kita jujur aja, kita yang punya ini, kalau misalnya masyarakat mau terima, ya inilah karakter kita. Kalau nggak masuk ya berarti nggak masuk aja gitu. Jadi nggak berusaha untuk kita harus kayak gini nih karakternya nih. Karena emang gak ada ide aja sih. Tapi walaupun setiap orang pasti punya idolanya, pasti ya mirip-mirip, pasti ada lah. Ya nggak, Cak? Iya. Ya Wino mau jawab tuh Wino. Ya gitu. Oke. Tapi berarti apa ada kayak sosok band lain yang jadi inspirasi dari Magnolia sendiri nggak? Oh enggak gitu. Masing-masing punya, jadi nggak yang nggak yang satu suara gitu. Kayak Wino sukanya kayak ABBA. Abahnya Lagi gini banyak Panca juga punya band di luar Magno, ada bandnya sendiri, reggae mungkin lebih ke sana, tapi pasti Magno balik lagi, mungkin ada referensinya lagi sendiri ya. Iya benar. Iya. Kalau saya ya udah pasti Arctic Monkey sama The Beatles. Theo ada Nico. Ya Theo suka banget sama Chili Peppers ya, karena dia suka pedas deh. Aduh. Nico suka yang R&B gitu. Jadi sebenarnya kita Iya, masing-masing tuh nggak punya satu yang sama gitu. Tapi kita gimana caranya untuk jadi satu kepala? Harus ada otaknya, Mak. Iya, dengan saya yang maksa. Wah, gitu. Enggak. Jadilah tuh Magnolia Celebration gitu ya. Oke. Oke. Sekarang kita mau ngomongin mengenai kawasan Kota Tangerang sendiri nih. Nah, kalau menurut Magnolia sendiri, Tangerang Selatan tuh kayak apa sih? Terus kesannya dari Tangerang Selatan tuh gimana? Nah, ini boleh satu-satu. Oh, aku Satu-satu boleh jawab. Lupa. coba dari ujung. Dari yang Tangsel. Nih kebetulan orang Tangsel asli nih. Enggak juga, enggak tahu gua harus ngomong apa. Gua mau mikir dulu. Tangsel gimana ya? Banyak truk. Tangsel apa Tangerang secara keseluruhan ya? Apa Tangsel? Boleh Tangerang secara keseluruhan deh, biar lebih gampang kali ya. Bisa keadaan kotanya apa kita ngomongin skena musiknya? Boleh dari skena musiknya dan juga kotanya. impression tersendiri dari personal, gitu boleh juga. Oke, jadi kalau misalkan Tangerang itu ya Kalau Tangerang sih kita suka sama suasananya ya. Mereka tuh suportif. Banyak juga kolektif-kolektif yang mendukung iya. musisi-musisi lokal. Pamulang banyak ya. Oh iya. Kalau di Tangsel, kalau di Tangerang Ada Ya, juga. ini setahu kita sih, Ada Elang Terbang Kolektif, ada Indialis. Di Tangsel tuh juga mencetak band-band bagus kayak Dreambirds, Dead Bunny, ada ini Dan Resa, bro. NDN Resa juga. Oh, iya. Itulah Save the Best for the Last tuh. Yes. Dan Tangerang sih kita senang sih karena kita berasa rumah juga main musik di sini gitu. Dan kalau bedanya main di luar di kota lain sama di Tangerang tuh pasti di Tangerang kita merasakan kayak kehangatan yang beda lah, pasti kayak Karena lebih panas emang ya. bukan kayak animonya beda, cara mereka menikmati musik beda, apinya beda lah ibaratnya gitu di Tangerang. Ya rumah sih ya. Gitu. Oke. Mungkin boleh dari Nico. Dari Coba Vicky aja. dari Ya Vicky. kita sama-sama lah ya. Iya. Ya maksudnya garis besarnya seperti itu lah ya. Tangerang tuh Tangsel ya rumah kita. Setiap kita manggung di sini pun
teman-teman yang datang tuh ya teman-teman terdekat atau orang-orang baru juga welcome sekali dengan misalkan Magnolia main. Ya mendukung lah lingkungannya dengan musik kami. Coba kita mencoba untuk pindah, ekspansi ya kita ke Belanda lah, kita jajah lagi. Ya, oke. Kalau dari Frans mungkin? Kurang lebih saya sama kayak Vicky. Sama semua. Sama semua udah semua. Nah ini paling beda. Nggak ya, kalau misalkan di Tangerang itu kayak gimana ya rasa mainnya dibanding kota lain? Karena kita banyak lahir di acara-acara musiknya itu di Tangerang sih Kak. Makanya kita ya ibaratnya home base kita ya. Iya. Home. Ya, jadi ya lebih terbakar lah di Tangerang. Karena emang panas. Itu lagi enggak ya? Udah. Tapi emang secara rutin ya, tampil di daerah Tangerang apa Ya, gimana? kebetulan sih Magno lumayan banyak ya manggung di Tangerangnya. Iya. Entah acara teman, acara bukan teman, tapi jadi teman habis itu. Lumayan sering sih. Oke. Jadi juga banyak di Tangerang sih kalau dihitung-hitung ya. Iya, kita gigs Iya, lebih sering di Tangerang. Berarti sebulan ada lebih dari sekali atau? lebih dulu. Ya karena lagi puasa jadi nggak ada ya. Tahun lalu ini sih belum ya. Tahun lalu sebulan ya mungkin bisa 3 kali 4 kali lah. Iya. Tapi ada panggung rutin nggak? Oh enggak, kita Nggak nggak ada ada ya? panggung rutin. Oke. Nah sekarang terakhir. Bentar. Iya, cari dulu. Passwordnya lupa. Oke, terakhir mau nanyain tentang pesan dari Magnolia sendiri buat skena musik di daerah Tangerang sendiri itu gimana? Waduh. Kesan ya? Harapannya? Harapannya. Harapannya lebih banyak lagi teman-teman yang membuat acara event musik ya. Jadi band-band yang potensial bisa nongol, bisa dilihat orang. Terus sama iya. Apa nih? Nggak ada. Ya harapannya sih kalau buat anak Tangsel nih kadang-kadang soalnya suka nggak kelihatan gitu loh yang sebenarnya ada di Tangsel tuh sebenarnya banyak loh yang suka yang jago main musik. Makanya bagus-bagus lah. Cuman nggak nongol nggak gitu. ada wadahnya. Iya, nggak ada wadahnya ya. juga. Mungkin banyak tapi ya nggak dapat aja kesempatannya. Makanya, ayo Jadi lah, keluar lah. harus dibanyakin lah biar seru. Iya, ngomong-ngomong seru, kayaknya akan seru kalau misalnya apa ya, kayak Apa yang lebih sering ada acara yang bikin lintas genre mungkin, jadi banyak anak-anak, jadi banyak band tuh ngumpul gitu, jadi saling kenal satu sama lain gitu kan, sama-sama di Tangerang, sama-sama ngeband, terus saling kenal. Dan harapannya juga buat skena Tangerang semakin ke expose sih ke media nasional, supaya musisi-musisi Tangerang, band-band Tangerang itu juga bisa unjuk gigi di media mainstream. Jadi nggak cuman band-band yang itu aja ibaratnya. Kan suka tuh di festival tuh kan, bandnya ini aja. Ini Tangerang tuh punya banyak band sebenarnya, dan harapannya sih itu bisa ke expose ke media nasional. Yang event-event besar ada perwakilan dari Tangsel banyak ya. Ya, dari perwakilan dari Tangerang, entah genre apapun. Yang mau namain? Diperbanyak gigsnya, diperbanyak karyanya buat skena Tangerang, dipererat lagi silaturahminya, jadi kita bisa silakan Bang. Harapan buat di Tangerang itu jangan terlalu berharap jauh dulu. Lu jalanin dulu realita yang di depan lu, rintangannya, dan cukup itu aja sih. Apa kalau misalkan ditekunin? Fokus sih. Iya, fokus. Ya, jalan aja dulu apa yang depan, terus jangan minder. Ya, Pede. Percaya dulu. Percaya diri baru percaya diri. Iya, percaya diri. Boleh.
Nah sekarang kalau teman-teman Siders mau dengerin Magnolia Celebration tuh bisa di mana aja? Bisa dengarkan kami di semua Platform platform digital. digital seperti nggak apa-apa sebutin ya. Gak apa-apa, sebutin. Spotify, Apple Music, YouTube, atau di Joox. Forshare Jux juga ada ya? kalau ada, atau Staffa Band bisa juga. Di Joox juga ada. Webtrick juga ada. Webtrick. Ya di mana aja juga bisa kalau. musik, Huawei musik. Instagram. Dan kita juga punya Instagram, bisa di follow di Instagramnya apa ya? @magnolia. @Magnolia Celebration. Bisa di follow ya karena followingnya sama followersnya baru 5 ya. Baru kita doang. Masih sama. Jokesnya masih sama nih. Itu jokesnya dari 2020 ya baru awal. Berkembang lah, kemarin 4. Sekarang 5. Oh sama Twitter @celebratemagno. Ya karena adminnya rada ngaco ya. Sering nge-tweet. Balesin aja. Oke. Udah sih. Oke. Mungkin kita ganti yang nanya gitu. Nggak kita. Kita mau closing. Oke, thank you banget buat Magnolia udah sempetin ngobrol bareng sama Side ID. Thank you juga saya. Semoga Magnolia makin sukses, makin dikenal sama banyak masyarakat Indonesia. Bisa go internasional juga ya. Amin. Al-Fatihah. Lancar-lancar semuanya dan juga di sini semuanya lagi pada ini ya ibadah puasa. Iya. Dan semoga juga lancar ibadah puasanya. Bong itu apa? Oke, buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak tentang site.id bisa follow di Instagram kita @officialsite.id dan juga jangan lupa baca artikel kita di www.site.id. Sekian dari aku, Claudia, dan Magnolia Celebration. Magnolia Celebration. thank you guys. In the black eyes, there is your shadow. Love is desire, fate is the story of the past. I try to What's happening? Because of you.